Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah alladzi an'amana bi ni'matis sihah wal afiyah wa bi ni'matis salamah wa bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faya ibadallah, inni usikum wa iyyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Kama qala ta'ala fil Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah la'allakum tuflihun. Wa qala aidan Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarrin naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Shadaqallahul azim. Saudara kaum muslimin jamaah Jumat yang insyaallah semuanya dimuliakan dan mendapatkan keberuntungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa demikian? Karena di tengah-tengah kesibukan kita, di tengah-tengah aktivitas yang kita anggap sangat penting, ketika pada waktu Jumat masuk, kita menyisihkan waktu kita. Kita menghentikan semua aktivitas kita untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah keberuntungan dan kemuliaan yang kita dapatkan. Kenapa? Semua aktivitas kita singkirkan sejenak demi untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang merugi adalah orang-orang yang ketika dipanggil oleh Allah untuk menuju keselamatan, baik keselamatan di dunia maupun keselamatan di akhirat, tetapi dia abaikan panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah, dipanggil, dihimbau, diberitahu oleh pengurus masjid, hari ini hari Jumat, Jumatnya masuk jam 12:28, sudah diberitahu oleh pengurus masjid, sampai adzan, sampai khatib naik mimbar, belum dia penuhi panggilan itu, maka dia adalah manusia yang paling merugi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak hanya merugi di akhirat,
di dunia pun dia akan merugi. Oleh sebab itu jamaah Jumat adalah orang-orang yang mulia dan mendapatkan keberuntungan karena memenuhi panggilan sholat Jumat. Fas'au ila dzikrillah, dan ada yang lebih beruntung lagi ketika mereka lebih bergegas baru jam 2 balik nyolat tiba di masjid. Iqbal lebih beruntung lagi. Lebih beruntung fas'au ila dzikrillah, lebih cepat, lebih tergesa-gesa dia memenuhi panggilan sholat Jumat. Oleh sebab itu jamaah Jumat, untuk Jumat berikutnya kalau bisa, kalau ingin mendapatkan keberuntungan di atas keberuntungan, kemuliaan di atas kemuliaan, maka lebih dululah datang untuk melaksanakan sholat Jumat. Jangan hatib dah tiba, hatib lah naik, alunjo duduk lain, masih berkeliaran di luar. Ini masih belum mendapatkan keberuntungan. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus apa kata Allah Subhanahu wa taala? Fa idza qudiyatis shalah. Ketika dia selesai melaksanakan sholat Jumat, ada keberuntungan berikutnya. Fantashiru fil ardi wabtahu min fadlillah. Keluar dari masjid kemudian bergegas kembali mencari anugerah rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibadah yang kita lakukan untuk Allah, pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan membuat kita malas untuk berusaha. Kalau ada orang punya alasan dia beribadah di dalam masjid saja, mendekatkan diri saja kepada Allah, tapi malas bekerja, itu prinsip yang salah. Prinsip yang benar adalah hablum minallah, dijalin dengan baik, lakukan dengan baik, wa hablum minan nas, dan hubungan dengan manusia kita tetap menjalin dengan baik, termasuk di dalamnya mencari rezeki. Prinsip yang benar, semakin rajin ibadah, semakin rajin mencari rezeki Allah Subhanahu wa taala. Jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang singkat ini, khatib ingin menyampaikan pesan Rasulullah untuk kita semua, termasuk untuk diri khatib. An Ibnu Mas'udin, dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Ibnu Mas'ud, semoga Allah meridhoinya, berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda untuk kita semua, termasuk untuk khatib yang menyampaikan. Apa kata Rasulullah? La hasada, tidak ada iri, illa fitnatainin, kecuali ada pada dua hal saja. Tidak boleh awak iri, kata Rasulullah, kecuali hanya kepada dua hal saja. Coba kita cari beko anan dua hal kok, lain masuk awak atau tidak. Seluruh iri dilarang kecuali dua, kata Rasulullah SAW. Satu, kata Rasulullah SAW, rajulun, seseorang, atau Allah yang mendatangi Allah malan, dengan hartanya. Ingat, kita boleh iri kepada orang yang mendatangi Allah dengan hartanya. Ini hadis diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud. Mendatangi Allah dengan hartanya. Khatib yakin jamaah Jumat semua pasti punya harta. Kalau bahasanya malan, harta, berarti bukan hanya uang. Selain uang bisa disebut dengan harta. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fasallatahu ala halakatihi bil haqq. Yang dimaksud dengan
mendatangi Allah dengan hartanya, kata Rasulullah SAW, orang tersebut memakai, menghabiskan, menggunakan hartanya sampai rusak bil haqqi, untuk di jalan yang benar. Jadi kalau punya Honda, punya motor kita rusak tuh karena kita menempuh jalan Allah. Jangan sampai rusak Honda kita itu karena pulang pergi menuju tempat yang tidak benar. Punya mobil kita itu rusak karena pulang perginya menuju tempat yang benar. Itu makanya kalau punya Honda, bawa ke masjid. Bawa ke masjid. Kullul khutwati maghfiratun. Setiap langkah kaki kita menggugurkan dosa. Kalau pakai motor bagaimana? Kalau pakai mobil bagaimana? Walaupun pakai mobil, walaupun pakai motor, maka Allah tetap menghitung dengan hitungan langkah kaki. Dan sebab itu motornya dibawa. Rusaknya Honda kita itu karena dibawa ke tempat yang baik. Ada majelis ilmu, ada tabligh akbar, bawa Hondanya ke sana. Salat subuh berjamaah, kunjungi masjid-masjid di daerah Kota Padang. Sesekali pergi ke Baitur Rahmah, sesekali pergi ke UPI, sesekali pergi ke Al-Hakim, sesekali pergi ke Mujahidin. Manfaatkan kendaraan itu untuk ibadah. Supaya apa? Supaya kita mendapatkan keberuntungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita harus iri kepada orang yang seperti itu. Harus iri. Bukan iri akan kekayaannya saja, tapi irilah kepada dia karena dia sudah menggunakan hartanya bil haqqi, di jalan yang benar. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara contoh yang lain, harta yang kita miliki kita pergunakan untuk membantu lembaga pendidikan Islam, rumah tahfidz Al-Quran. Di sini ada rumah tahfidz kita. Kita ikut serta, kita iri kepada orang yang punya rumah tahfidz Al-Quran. Kenapa dia saja yang bisa? Kenapa dia saja yang mampu? Saya harus ikut berkontribusi di situ untuk menggunakan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jangan biarkan orang saja yang ikut serta, tapi cobalah kita iri, tanamkan rasa iri untuk ikut serta di dalamnya. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada iri selain itu yang diperbolehkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai akhir kehidupan kita. Kalau perlu tanamkan iri yang baik seperti ini. Termasuk badan kita ini kan harta. Ada orang yang sudah tua, fisiknya sudah lemah, tapi dia tetap rajin ke masjid. Terus kita anak muda gimana? Umur baru 20 tahun, yang sholat subuh, yang sudah putih-putih rambutnya, iri kepada orang tua yang sudah rambutnya putih tapi masih rajin ke masjid. Habiskan fisik kita ini, rusak fisik kita ini untuk kepentingan agama Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai fisik ini rusak bukan untuk yang benar, bukan untuk yang baik. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mata adalah harta, gunakan mata untuk kebaikan. Telinga adalah harta, harta yang sangat mahal juga adalah telinga. Coba kalau pakak telinga fakir kiros, siar kemagi telinga lain. Coba balik telinga bara lo araku telinga, balik mato bara araku mato. Nggak usah mato nan sabana mato lah, mato ece sebara araku gini. Ini harta, pergunakan itu yang baik. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, paling kecil yang tidak kita sadari adalah tarumpa yang kita pakai menuju masjid. Itu juga akan menjadi amal ibadah. Tarompa Jepang mau bawa ke masjid itu lebih mulia daripada tarompa nan balengge tapi tidak pernah mencoba ke masjid. Yang pertama kata Rasul
SAW. Yang kedua, rajulun, seseorang atau Allah yang mendatangi Allah hikmatan, dengan ilmunya. Jadi kita harus iri kepada orang yang mendatangi Allah dengan ilmu. Apa yang dimaksud demikian? Yaqti biha, orang tersebut menggunakan ilmunya, diamalkan ilmunya, wa yu'allimaha, kemudian dia mengajarkan ilmunya. Jadi kita diperintahkan oleh Rasulullah untuk iri kepada orang yang berilmu. Iri kita, tapi ilmunya itu diamalkan. Jadi kalau kita rajin ikut pengajian, biasa kita ilmu tapi diamalkan. Iri dulu orang nama itu. Iri. Jangan sampai kita ilmunya bertambah tapi pengamalannya berkurang. Ini repot. Strata pendidikan tambah tapi ibadah malas. Sarjana sudah selesai tapi ke masjid jarang. Magister sudah selesai S2 tapi masuk ke masjid jarang. Gelar doktor tapi sholat jamaah jarang menjogok di masjid. Ini hati-hati. Harusnya secara ideal, ini prinsip ideal, ketika seseorang bertambah ilmu, bertambahnya ilmu itu kan bertambahnya pengenalan awak kepada Allah. Kalau seseorang semakin kenal kepada Allah, maka selanjutnya adalah semakin dekat kepada yang dikenal. Jadi kalau ada orang bertambah ilmu tidak semakin kenal kepada Allah, berarti ilmu yang dipelajari bukan ilmu yang mendekatkan dirinya kepada Allah. Nah ini dalam kitab Mukhtasar Ta'limul Muta'allim dijelaskan oleh Umar bin Abdul Jabbar. Apa kata Umar bin Abdul Jabbar? Ya, wa kullu man bi'ilmihi mu'allamun qabla ubadil awtan. Orang yang diberi ilmu, setiap orang yang ditambah ilmunya, kata Umar bin Abdul Jabbar, tapi ilmunya itu tidak diamalkan, tidak membuat dia lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, mu'allabun qabla ubadil awtan, maka dia akan disiksa terlebih dahulu daripada penyembah berhala. Coba bayangkan, ilmu ditambah tapi tidak diamalkan, maka itu yang akan membuat kita disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ini mohon maaf, disiksanya oleh Allah lebih dulu dari penyembah berhala. Jamaah Jumat ini muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita amalkan wa yu'allimaha, baru kita ajarkan kepada orang lain. Tahap mengajar, amalkan dulu. Kalau kita mau mengajar tentang sholat, awak sholat dulu. Orang tua kalau mengajar anaknya sholat, orang tua sholat dulu. Ini repot sekarang. Orang tua menuntut anak sholat, tapi apa itu sholat? Orang tua menuntut anaknya rajin ke masjid, apa itu balik ke masjid? Baca dulu. Oleh sebab itu jamaah Jumat ini muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Irilah kepada orang tua yang mampu mengajak anak-anaknya ke masjid, kemudian orang tua terlebih dahulu menjadi uswah, menjadi teladan, menjadi contoh untuk anak-anaknya. Khatib yakin semua kita yang hadir insya Allah siap menjadi orang tua yang menjadi contoh teladan untuk anak-anaknya, supaya anak-anaknya berilmu, mengamalkan ilmunya, serta mampu mengajarkan ilmunya.
minimal untuk keluarganya sendiri, kemudian untuk orang lain. Fa'tabiru ya ulil albab la'allakum tatafakkarun. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, inni usikum wa iyyaya bitaqwallah. Faqad fazal muttaqun. Kama qala ta'ala fil Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وأدخلنا في رحمتك يا أرحم الراحمين. نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله أقيموا الصلاة.